banget bisa ketemu adik-adik lagi. Hari ini kita mau ibadah sama-sama. Pasti kalian semua sudah makan ya. Terus sudah pada mandi ya. Oke, sekarang kakak ibu mau mengajak kalian bersama-sama untuk beribadah. Nah sekarang semua berdiri yuk. Semua sudah siap kan? Oke, semua berdiri. Lalu kita selalu mengingat bahwa Tuhan pasti bersama kita dan menolong kita. Semua adik-adik bilang amin. Oke, sekarang adik-adik kita mau nyanyi dulu yuk. Pasti semua tahu nih lagunya Dari Terbit Matahari. Semua tangannya siap ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tangan kiri lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ulang lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, dari terbit matahari sampai nanti malam, sampai kita mau tidur lagi, sampai mataharinya udah tidak terbit lagi, kita mau selalu tetap puji Tuhan ya. Kita mau selalu tetap puji Tuhan karena Tuhan senang banget kalau dengar kita memuji dan menyembah namanya. Nah, adik-adik sekarang kita semua masih ada di rumah ya. Siapa yang pergi kalau keluar rumah sama papa atau mamanya selalu rajin pakai masker? Ah, hebat, pinter. Nih, kayak kalau kakak Tiku, kalau keluar-keluar selalu tidak lupa pakai maskernya. Oke, terus tidak lupa untuk selalu cuci tangan ya. Dan tidak boleh malas makan, tidak boleh malas minum air putih. Supaya kita semua tetap sehat, kuat. Siapa sih yang senang menjadi anak yang kuat? Ada yang gak senang jadi anak yang kuat? Kakak Tiku mah senang jadi anak yang kuat. Kakak Tiku bisa tolong papa, bisa tolong mama, atau bisa tolong adik, atau bisa tolong kakak. Senang ya? Kalau kita punya badan yang kuat, kita bisa pakai untuk lebih lagi menolong orang. Pasti semua senang kan kalau bisa menolong orang. Oke, nanti hari ini kita mau dengar juga loh cerita tentang orang yang kuat. Siapa dia ya? Nanti kita akan dengar ceritanya. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik dengar Mazmur yang disampaikan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita mau bermazmur ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
puji-pujian kepadanya tetap ada di mulutku. Wah, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu memuji Tuhan. Seneng banget ya, seperti tadi kan lagunya dari terbit matahari sampai pada masuknya kita puji nama Tuhan terus. Nah, Tuhan senang banget mendengar pujian kita. Nah, sekarang siapa yang merasa disayang sama Tuhan? Kita semua pasti disayang sama Tuhan, ya kan? Coba kita nyanyi yuk. Yesus sayang padaku ya. Oh, sorry, salah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita semua selalu disayang sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita juga jangan lupa selalu sayang sama Tuhan Yesus. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan selalu memuji namanya. Oke, nah sekarang kita mau berdoa pengakuan dosa dan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Yuk, semua lipat tangan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan Yesus berkenan untuk kami beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Tuhan, kami mau mohon ampun untuk semua dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh mendengar dengan baik, dan terutama Tuhan tolong kakak Tiku untuk menyampaikan firman-Mu melalui cerita Alkitab ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, tadi kakak cerita tentang, belum cerita sih, tadi kakak bilang tentang gimana rasanya membayangkan jadi orang yang kuat, bisa angkat barang-barang yang berat, lalu bisa mendorong sesuatu yang berat. Terus apalagi ya? Bisa tolong ambilkan barang-barang yang biasanya kita nggak kuat, ya. Seneng banget ya. Kamu bisa membayangkan kan? Nah, waktu itu bangsa Israel itu sudah lama nih hidupnya tenang, kemudian mereka taat beribadah, semuanya tenang ya. Lalu suatu hari Tuhan melihat bahwa bangsa Israel ini sudah mulai tidak taat lagi. Mereka mulai nakal lagi, mereka mulai tidak dengar-dengaran sama Tuhan Yesus lagi. Akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Filistin untuk menjajah bangsa Israel. Menjajah itu artinya bangsa Israel diperintah-perintah sama bangsa Filistin. Soalnya bangsa Filistin itu, mereka itu badannya besar-besar. Mereka semua tinggi-tinggi, kemudian kuat. Dan bangsa Israel takut sama mereka. Serem. Bangsa Filistin itu menyeramkan buat mereka. Mereka takut. Lalu 40 tahun lamanya, lama banget ya, mereka diperintah
oleh bangsa Filistin. Lalu Tuhan melihat bangsa Israel sudah terlalu menderita. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Lalu Tuhan menyiapkan seseorang yang akan menolong bangsa Israel. Siapa dia ya? Malaikat Tuhan mendatangi seorang bapak namanya Manoah. Bapak Manoah dan istrinya sudah tua tapi belum punya anak. Lalu malaikat Tuhan bilang sama bapak Manoah, nanti Tuhan akan memberikan seorang anak kepadamu. Dan anak inilah yang akan menolong bangsa Israel untuk dilepaskan dari bangsa Filistin. Oh, Bapak Manoah mendengarkan dengan baik. Lalu malaikat bilang, tapi ingat ya, syaratnya adalah anak itu tidak boleh dicukur rambutnya sampai kapanpun. Seumur hidupnya dia tidak boleh dicukur. Wah, jadi nanti rambutnya akan panjang ya. Lalu akhirnya anak itu lahir dan memang benar setelah bertumbuh, anak itu bertumbuh menjadi sangat kuat. Namanya adalah Simson. Nah, Simson ini bertumbuh menjadi sangat kuat. Kalian tahu bahkan singa itu bisa dicabik-cabik dagingnya oleh Simson. Dia bisa melawan singa. Wah, kuat banget ya. Dia bisa melawan singa. Lalu suatu hari ketika Simson ini sudah menikah, lalu dia mencari istrinya. Ternyata istrinya diberikan kepada orang lain. Wah, Simson marah sekali. Istriku diberikan kepada orang lain. Lalu dia mengikat 300 ekor serigala dan di ekornya dia pasang api. Lalu serigala-serigala itu dia lepaskan menuju ladang-ladangnya orang Filistin. Wah, akhirnya ladang itu terbakar. Semua gandum-gandumnya orang-orang Filistin habis terbakar. Wah, orang Filistin marah sekali kepada Simson dan ingin menangkap Simson. Tapi Simson selalu berhasil melepaskan diri dan berhasil melawan orang Filistin dan membunuh orang Filistin. Lalu pasukan Filistin mendatangi bangsa Israel dan bilang, "Hai bangsa Israel, kamu kalau bisa menangkap Simson, maka kamu menjadi bangsa yang baik. Tangkap dia ya." Nah, bangsa Israel kan takut sama bangsa Filistin. Bangsa Israel bilang, aduh Simson ini bikin bangsa Filistin marah. Aduh, bagaimana ini nanti kalau bangsa Filistin marah? Akhirnya, bangsa Israel memikirkan untuk menangkap Simson. Mereka lalu bilang, Simson, tolongin ya. Udah deh, kamu nyerah aja sama bangsa Filistin. Tolong kita, kalau enggak nanti kita disiksa lagi nih sama bangsa Filistin. Lalu Simson bilang, baik, aku akan, kamu boleh menangkap aku. Lalu benar, bangsa Israel lalu mengikat Simson dan menyerahkan kepada bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin senang banget. Yes! Akhirnya Samson ketangkap juga. Yes! Tapi tunggu dulu. Simson itu bisa melawan bangsa Filistin. Dia lepaskan, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, lalu dilepaskan ikatannya. Dan di dekat Simson waktu itu ada tulang rahangnya keledai yang masih baru. Lalu diambillah tulang keledai itu dan dipakai untuk melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin dipukul oleh Simson. Dan banyak sekali bangsa Filistin yang mati karena dilawan oleh Simson. Sekali lagi Simson lepas. Lalu suatu hari Simson tertarik melihat
seorang perempuan yang cantik. Namanya Delila. Wah, Delila ini cantik banget dan Simson sangat menyukainya. Akhirnya Simson menikahi Delila. Lalu bangsa Filistin bilang sama Delila, "Delila, ayo, kami akan memberikan kamu uang. Tapi kamu harus bisa tangkap Simson ya." Delila pikir-pikir. "Uang? Oh, baiklah. Aku akan membujuk Simson." Lalu Delila berusaha membujuk. "Ayolah Simson, please, kasih tahu aku dong. Apa sih rahasia kekuatan kamu? Kasih tahu aku." Simson bilang, "Tidak boleh, sedangkan orang tuaku saja aku tidak kasih tahu, apalagi kamu. Ayolah Simson, please, 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 please." Berkali-kali Delila mencoba membujuk dan membujuk Simson, tapi tidak berhasil. Akhirnya di kali yang keempat, akhirnya Simson pun bisa dibujuk. Wah, Simson sudah melupakan pesan Tuhan. Simson lupa pada Tuhan. Dia tidak taat pada Tuhan. Akhirnya dia menceritakan bahwa rahasia kekuatannya adalah pada rambutnya. Kalau rambutnya digunting, maka kekuatannya akan hilang. Wah, Simson tidak taat pada Tuhan. Dia memberitahukan kepada Delila kekuatan itu ada pada rambutnya yang panjang. Akhirnya diam-diam Delila memotong rambutnya Simson. Hilang deh kekuatannya Simson. Simson tidak kuat lagi. Akhirnya bangsa Filistin berhasil menangkap Simson. Dan Simson dimasukkan ke penjara. Di penjara, Simson itu menderita banget. Matanya dicungkil. Orang Filistin membuat dia buta. Lalu dia dipukul. Wah, dia menderita banget. Dan suatu hari ketika ada perayaan buat dewa-dewanya bangsa Filistin, Simson ini dibawa ke dalam sebuah ruangan gedung di mana orang-orang Filistin berkumpul untuk merayakan hari untuk merayakan dewa-dewa mereka, menyembah dewa mereka. Wah, Simson jadi bahan tertawaan. Simson diketawain, "Wah, lihat itu, Simson itu loh, dia sudah gak ada apa-apanya sekarang, gak kuat lagi, hahaha, kasihan deh kamu Simson." Wah, Simson diejek, Simson diketawain. Hati Simson sedih, tapi Simson mohon ampun sama Tuhan. "Tuhan, ampunilah aku. Aku tahu aku tidak taat kepadamu hingga akhirnya kekuatanku Engkau ambil. Sehingga akhirnya aku tidak bisa lagi membela bangsa Israel. Tuhan tolong, kali ini aja Tuhan tolong berikan kembali aku kekuatanku sehingga aku bisa melawan semua bangsa Filistin yang menjadi musuh umatmu Israel." Tuhan mendengarkan permohonan Simson. Simson mohon ampun dan Tuhan mendengarkan permohonan ampunnya. Lalu Tuhan mengabulkan permintaan Simson dan memberikan kembali kekuatan Simson. Lalu Simson lepaskan rantai yang mengikat dia. Lalu dia peluk tiang yang ada di tengah-tengah ruangan itu, dipeluk dan dirubuhkannya gedung pesta itu. Wah, gedung itu roboh adik-adik, dan semua orang yang ada di dalamnya mati, termasuk Simson. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Simson dan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel melalui Simson. Simson mati, tetapi Simson tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Luar biasa ya Simson dengan kekuatannya memberikan yang terbaik buat Tuhan, menolong bangsa Israel. Seperti yang Tuhan sudah katakan bahwa bangsa Israel akan ditolong oleh Simson. Senang ya ceritanya hari ini adik-adik? Oke, sekarang mari kita berdoa yuk. Kita berdoa Bapa kami ya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak kasih tahu ya. Tadi firman Tuhan nanti boleh minta papa atau mama bacakan dari kitab Hakim-Hakim ya, dari kitab Hakim-Hakim 13 ayat yang sebentar kakak lihat Hakim-Hakim ayat yang berapa tadi ya? Ayat yang kelima. Mbak, kita lihat ya. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah menjadi nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita nyanyi yuk. Sekarang adik-adik siapkan persembahannya ya. Siapkan persembahan, kita mau menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, kita mau bawa dalam doa persembahan kita dan kita mau berdoa syafaat. Yuk, semua siap? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau bawa persembahan kami. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan kepadamu boleh berkenan kepadamu dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga hari ini mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan tolong supaya virus coronanya bisa segera pergi dan kami semua boleh kembali normal lagi, boleh kembali lagi seperti dulu, dan kami boleh kembali beribadah sekolah minggu di gedung gereja. Tuhan Yesus tolong berikan kami semua kesehatan yang baik. Kepada papa, kepada mama, kepada kakak-kakak, pada adik-adik, dan kepada semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berikan kami semua kesehatan yang baik. Tuhan tolong berkati semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, juga buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan tolong berikan kesembuhan supaya mereka boleh sehat kembali. Tuhan tolong jaga kami sepanjang minggu ini, supaya minggu depan kami boleh kembali lagi beribadah bersama-sama di ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Oke, adik-adik, kakak mau membacakan petunjuk hidup yang baru dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Oke. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Baik sekali Tuhan Yesus buat kita ya adik-adik ya. Oleh karena itu kita harus selalu berlindung pada Tuhan, meminta tolong pada Tuhan, mohon ampun pada Tuhan. Dan kita jangan lupa selalu berdoa dan baca Alkitab tiap hari. Belajar hidup taat ya. Oke, sekarang adik-adik kita nyanyi dulu yuk, Jalan Serta Yesus. Yuk, semua berdiri ya. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Kita nyanyi, Bapa terima kasih ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa ya, selalu kalau kemana-mana, jangan lupa pakai maskernya. Kemudian tidak boleh malas cuci tangan. Ya, dan jangan lupa rajin makan ya, makan makanan yang sehat dan minum air putih yang cukup. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.